Dia juga takut jika pada akhirnya Tatan ini malah berkhianat dan tidak menikahi dia. Dia sudah merasa takut, ditambah juga dengan perasaan-perasaan yang mulai menghantui Yulianti karena dia melihat salah satu postingan Facebook Tatan yang mengatakan kalau dia hendak bertunangan. Namun di dalam postingan itu, Tatan tidak menjelaskan dan tidak mengatakan kalau dia akan bertunangan dengan siapa. Dan menurut Yulianti, Tatan ini bukan ingin bertunangan dengannya, melainkan ingin bertunangan dengan wanita lain. Dan hal ini membuat Yulianti menjadi overthinking karena dia tidak mau dicampakkan begitu saja. Lalu kemudian Yulianti tiba-tiba punya sebuah ide di mana dia ingin menjebak Tatan agar Tatan ini tidak pergi dari hidupnya. Di saat itu dia ingin mengaku kepada Tatan kalau dia sedang mengandung anak Tatan agar Tatan segera menikahi dia dan bertanggung jawab. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari salah satu kota yang dijuluki kota santri, yaitu kota Sukabumi, di mana ada seorang guru agama di salah satu madrasah aliyah telah melakukan aksi keji kepada siswanya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa guru tersebut tega melakukan hal itu kepada siswanya sendiri? Mungkin ada baiknya kita bahas secara lengkap kisah ini agar kalian tidak penasaran. Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan cerita ini hasil dari rangkuman dari beberapa artikel serta media publik yang disajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang wanita yang bernama Yulianti yang tengah menempuh pendidikan di salah satu madrasah aliyah di Garut. Dia merupakan seorang gadis berusia 17 tahun yang baru saja naik ke kelas 3 SMA. Yulianti ini berasal dari daerah Puncak, Pari, Sidanghayu, Kabupaten Cianjur. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Yulianti dikenal dengan tutur katanya yang sangat sopan dan juga penurut. Dan hal itulah yang membuat dia disukai oleh banyak orang karena perawakannya yang begitu lembut dan juga dia terlihat lugu. Yulianti ini bisa dibilang memiliki paras cantik dan juga sangat mempesona. Dengan kecantikannya itu, Yulianti berhasil memikat banyak orang, termasuk seorang guru, yaitu guru agama yang bernama Tatan Supriyatna, yang usianya tergolong masih muda, yaitu masih di bawah 30 tahunan. Tatan ini merupakan seorang warga kampung Cikadu, Desa Sidanghayu, Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur. Rumahnya itu terbilang sangat dekat dengan tempat tinggal Yulianti. Pada awal-awal mereka ini berkenalan dan hubungan keduanya ya seperti biasa hanya sebatas seorang guru dan juga siswa. Namun Tatan yang tidak seperti guru biasanya, tiba-tiba dia mulai merasa suka dengan muridnya tersebut. Dia mulai memberikan perhatian-perhatian lebih kepada Yulianti. Yulianti di saat itu merasa dispesialkan, perlahan-lahan mulai merasa luluh dan baper kepada gurunya itu. Kini tak hanya Tatan yang jatuh hati kepada Yulianti, namun sebaliknya Yulianti juga sama. Dia jatuh hati kepada Tatan. Mereka berdua kerap sekali saling curi pandang, mengobrol, dan bertemu secara diam-diam. Dari pertemuan yang mereka lakukan, mereka akhirnya mulai sangat dekat. Mereka berdua mulai menjalin hubungan asmara. Di saat itu mereka sepakat untuk berpacaran. Dan semenjak itu, hubungan mereka kian hari semakin mesra. Mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama di luar jam sekolah. Meskipun Tatan ini adalah seorang guru agama, namun kepribadiannya tidak mencerminkan seorang guru. Tatan ini tiba-tiba nafsu dan memaksa Yulianti untuk melakukan hubungan yang tidak semestinya. Meskipun tanpa dijelaskan, ya kalian sudah pasti tahu arahnya kemana ya sobat. Mereka melakukan hubungan badan. Pada saat itu, di awal-awal Yulianti ini sering menolak ajakan dari Tatan karena dia takut akan dampaknya di kemudian hari dan dia juga takut akan dosa. Lagian kan, Yulianti ini juga merupakan anak madrasah
yang mana sedikit banyaknya pasti dia tahu akan dosa jika melakukan hal yang tidak wajar tersebut. Namun, Tatan ternyata tidak gampang menyerah. Dengan sejuta rayuannya, akhirnya dia berhasil membuat Yulianti yakin dan mau melakukan hubungan itu. Bahkan sobat, tak hanya sekali, Tatan ini mulai ketagihan mengajak Yulianti melakukan hubungan tersebut untuk lagi dan lagi melakukan hubungan terlarang itu. Di saat itu, Yulianti malah semakin terikat dengan Tatan. Dia tidak mau kehilangan Tatan karena merasa kesuciannya sudah diambil oleh Tatan. Dia hanya bisa pasrah setiap kali Tatan mengajaknya berhubungan badan. Dia hanya bisa mengatakan iya jika Tatan meminta hal itu berulang kali. Dia sama sekali tidak bisa menolak. Lalu singkat cerita, mereka berdua pun mulai menjalin hubungan selama hampir 6 bulan. Di suatu malam, Yulianti merasa dihantui rasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan dengan Tatan. Dia menangis, dia merasa dirinya begitu kotor. Dia takut akan dosa serta karma-karmanya. Dan dia juga takut jika suatu saat keluarganya akan mengetahui jika dia sudah tidak suci lagi dan memiliki hubungan dengan guru agamanya. Bahkan dia sampai merasa dirinya sudah tidak pantas lagi untuk siapapun selain Tatan. Perasaan itu membuat dia semakin hari semakin takut kehilangan Tatan, sang kekasih hati. Dia juga takut jika pada akhirnya Tatan ini malah berkhianat dan tidak menikahi dia. Dia sudah merasa takut, ditambah juga dengan perasaan-perasaan yang mulai menghantui Yulianti karena dia melihat salah satu postingan Facebook Tatan yang mengatakan kalau dia hendak bertunangan. Namun di dalam postingan itu, Tatan tidak menjelaskan dan tidak mengatakan kalau dia akan bertunangan dengan siapa. Dan menurut Yulianti, Tatan ini bukan ingin bertunangan dengannya, melainkan ingin bertunangan dengan wanita lain. Dan hal ini membuat Yulianti menjadi overthinking karena dia tidak mau dicampakkan begitu saja. Lalu kemudian Yulianti tiba-tiba punya sebuah ide di mana dia ingin menjebak Tatan agar Tatan ini tidak pergi dari hidupnya. Di saat itu dia ingin mengaku kepada Tatan kalau dia sedang mengandung anak Tatan agar Tatan segera menikahi dia dan bertanggung jawab. Singkat cerita, Yulianti menemui Tatan. Yulianti di saat itu mengatakan kalau dia ingin meminta pertanggungjawaban kepada Tatan atas perbuatan yang sudah dilakukan Tatan selama ini, sehingga menyebabkan dia hamil. Yulianti di saat itu benar-benar berani berbohong demi masa depannya, karena menurutnya kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan kehilangan Tatan dan juga dia akan kehilangan masa depan karena merasa tidak ada laki-laki lain yang mau dengan dia karena kondisinya yang sudah tidak suci. Yulianti di saat itu juga berbohong dengan mengatakan kalau saat itu usia kandungannya sudah memasuki 4 bulan. Semula, Tatan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Yulianti. Dia tidak percaya Yulianti hamil dan di saat itu Yulianti mencoba untuk meyakinkan Tatan dengan berkata kalau dia hanya melakukan hubungan tersebut dengan Tatan saja. Jadi tidak mungkin kalau bapak dari anak yang dia kandung ini bukan Tatan. Di saat itu Tatan tampak kesal, dia emosi. Bahkan dari pengakuan Yulianti tersebut ternyata Tatan cuek. Dia tidak mau terlalu menanggapi. Di saat itu dia merasa Yulianti mulai mengganggunya. Hal ini membuat Yulianti merasa kalau Tatan tidak serius dengannya. Yulianti sangat ketakutan dan tiba-tiba dia mengancam akan melaporkan tentang hubungan terlarang mereka ini ke keluarga Tatan jika Tatan tidak mau serius dan bertanggung jawab dengannya. Ancaman Yulianti ini ternyata membuat Tatan takut. Dia jadi khawatir karena statusnya sebagai seorang guru. Dia tidak mau nantinya reputasinya menjadi buruk, apalagi ditambah dengan keluarganya tahu kalau dia telah melakukan hal yang tidak senonoh sampai membuat anak orang hamil. Di saat itu dia serba salah. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Yulianti dan dia juga tidak mau melepaskan tunangannya yang sudah dia pilih. Tatan di saat itu mulai frustasi. Dia takut dengan keluarga Yulianti. Dia takut dengan keluarganya sendiri juga. Dan dia juga takut kepada teman-temannya jika teman-temannya mengetahui. Apalagi jika pihak sekolah yang mengetahui. Bisa-bisa dia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut karena telah melakukan hubungan di luar pernikahan.
Tatan di saat itu belum siap menerima kondisi tersebut. Dia bingung harus melakukan apa. Yang bisa dia lakukan di saat itu hanyalah menenangkan Yulianti. Pada saat Yulianti mengancam dia, Yulianti juga meminta Tatan untuk menemani dia pergi ke dokter kandungan. Karena di saat itu Tatan sudah kalang kabut atas ancaman Yulianti. Ternyata hal ini membuat Tatan bersedia untuk memenuhi setiap permintaan Yulianti, termasuk mengantarkan Yulianti untuk periksa di dokter kandungan. Entah apa yang ada di pikiran Yulianti, padahal dia kan sedang berbohong. Mengapa dia berani mengajak Tatan untuk ke dokter kandungan? Dan di saat itu posisinya, mereka berdua sedang ada di Sukabumi. Dan Yulianti meminta untuk ditemani ke dokter kandungan yang ada di Garut. Lalu singkat cerita, berangkatlah mereka. Mereka berangkat tepat di tanggal 25 Oktober tahun 2016 dengan mengendarai sepeda motor. Mereka berdua tiba pada hari Rabu malam setelah sebelumnya beristirahat di kediaman seorang kerabat di Bandung. Namun sesampainya di Garut, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Yulianti berubah pikiran. Mereka tidak jadi melakukan pemeriksaan. Yah, ini semua memang sudah diatur oleh Yulianti karena kan kehamilannya hanya bohong-bohongan. Dan di saat itu sudah gagal melakukan pemeriksaan dan masih ada yang perlu diurus di Sukabumi. Akhirnya Yulianti berkata kepada Tatan untuk kembali saja ke Sukabumi. Pemeriksaan ke dokternya bisa nanti belakangan. Permintaan itu juga dituruti oleh Tatan. Dia tidak mau ambil resiko, dia tidak mau membuat Yulianti marah. Lalu pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, mereka bergegas menuju ke Sukabumi. Di dalam perjalanan, Yulianti terus saja mengungkit masalah hubungan dan kandungannya. Di saat itu, kondisinya Tatan sedang capek dan lelah karena membawa motor selama berjam-jam. Dia tiba-tiba menjadi emosi mendengar ucapan-ucapan dari Yulianti. Di saat itu mereka sempat cekcok. Mereka memperdebatkan masalah hubungan. Tiba-tiba rasa kesal, malu, dan takut bercampur aduk di dalam hati Tatan. Pada saat itulah, tiba-tiba Tatan ini jadi memiliki ide yang sadis. Dia sakit hati kepada Yulianti. Dia merasa Yulianti ini adalah orang yang telah menghancurkan masa depannya, orang yang telah menghancurkan kehidupannya, dan semua rencana-rencana yang telah dia persiapkan. Saat itu, dia tiba-tiba muncul keinginan ingin menghabisi Yulianti. Lalu di dalam perjalanan tersebut, mereka sampailah di daerah Sukaraja, Sukabumi. Tatan di saat itu bilang, dia ingin membeli beberapa keperluan untuk mengajar dan berhenti di salah satu toko buku yang kebetulan mereka lewati. Namun sesampainya di toko buku tersebut, ternyata bukannya membeli barang yang dimaksud, tetapi Tatan malah membeli sebuah pisau cutter yang sangat tajam. Pisau cutter itulah yang nantinya akan menjadi alat untuk melancarkan aksi kejinya. Entah apa yang membuat Tatan di saat itu memiliki pengaruh untuk melakukan hal senekat itu. Namun, Tatan sudah sangat yakin. Dia merasa emosinya sudah menumpuk. Sebelum dia melanjutkan perjalanan ke kediaman Yulianti, Tatan juga sempat mengajak Yulianti untuk berkeliling dan jalan-jalan terlebih dahulu di sekitar kota Sukabumi. Mereka juga sempat makan di sana. Sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju Takokak. Waktu begitu cepat berlalu. Perjalanan mereka yang begitu panjang hingga tidak terasa akhirnya hampir sampai di daerah Takokak. Pada saat itu, Tatan sudah merasa sangat capek. Dia tiba-tiba mengajak Yulianti untuk beristirahat terlebih dahulu. Mereka berhenti di sebuah gubuk yang ada di pinggir jalan. Keadaannya pada saat itu sangat sepi sekali. Dan memang sobat, keadaan jalanan dari Sukabumi kota menuju Takokak itu lumayan sepi dan mencekam. Ditambah lagi, pada saat malam hari, lokasi tersebut sangat gelap gulita karena tidak ada penerangan jalan. Karena minimnya penerangan jalan, akhirnya membuat orang-orang jarang melintasi jalanan tersebut pada malam hari. Di saat bersamaan, Yulianti sebenarnya merasakan ketakutan. Dia berkali-kali mengajak Tatan untuk melanjutkan perjalanan. Namun di saat itu Tatan berkata kalau dia capek dan dia selalu berusaha untuk menenangkan Yulianti. Dan di saat itu Yulianti menuruti perkataan Tatan dan dia merasa sedikit aman. Namun sobat, tidak lama dari mereka duduk-duduk di sana, tiba-tiba Tatan malah mencari kesempatan. Pada saat itu dia sempat-sempatnya mengajak Yulianti untuk melakukan hubungan intim. Namun Yulianti tahu tempat, makanya dia menolak ajakan dari Tatan.
Namun Tatan yang di saat itu sudah memiliki rencana ingin menghabisi Yulianti, terus saja memaksa Yulianti untuk melakukan hal tersebut. Rayuan demi rayuan dilancarkan oleh Tatan untuk membuat Yulianti luluh dan mau diajak untuk berhubungan badan. Hingga pada akhirnya mereka pun melakukan hubungan terlarang tersebut di sebuah gubuk tua yang sangat sepi itu. Selesai mereka melakukan hubungan badan tersebut, Tatan di saat itu mulai mencari kesempatan untuk mengeksekusi Yulianti. Dia langsung mengeluarkan pisau cutter yang sudah dia beli tadi. Lalu sambil memegang kening Yulianti yang tengah duduk di persawahan dari belakang, Tatan langsung menempelkan pisau cutter itu ke leher Yulianti. Di saat itu, ketika pisau tersebut ditempelkan ke leher Yulianti, Tatan masih sempat bertanya, "Ruas te?" Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, "Kaget nggak?" Begitu tanyanya. Yulianti pada saat itu menjawab, "Nyaruas atuh." Yang diartikan, "Ya kaget lah, orang lehernya ditaruh pisau gitu ya sobat." Di saat itu, Yulianti agak takut, tetapi dia merasa kalau itu hanya lelucon. Namun, ternyata setelah bertanya, Tatan yang sudah menempelkan pisau cutter di leher Yulianti langsung menarik pisau itu dengan sangat keji. Pada saat itu Yulianti tidak menyangka kalau Tatan akan melakukan hal tersebut. Dia sempat melawan sembari menahan lehernya. Dia sempat menggigit tangan Tatan, namun perlawanannya sia-sia. Cairan merah segar berhamburan keluar kemana-mana. Tangan Yulianti di saat itu mencengkram dengan sangat erat tangannya Tatan. Tubuhnya ambruk, diikuti oleh Tatan yang juga ikut ambruk. Tidak selesai dengan melakukan hal keji tersebut, Tatan membalikkan badan Yulianti hingga keadaan tubuhnya terlentang. Tak tanggung-tanggung, dia melihat cairan merah yang mulai keluar dari leher Yulianti. Dia tambah lagi dengan mencekik leher Yulianti. Bahkan setelah membuat luka menganga di leher Yulianti, Tatan sempat mengkorek-korek luka menganga tersebut yang seolah-olah dia sangat membenci Yulianti. Setelah menjalani aksi bejatnya itu, dia memastikan kalau Yulianti benar-benar sudah tidak bernyawa. Lalu kemudian Tatan segera memacu sepeda motor yang dia bawa ke kosnya di daerah Cisaat. Namun sobat, ternyata di saat itu Yulianti ini masih hidup. Yulianti dengan sisa tenaganya kemudian bangun. Ternyata dia hanya pingsan, badannya lemah karena kehabisan banyak cairan merah. Di saat itu dia mencoba untuk mencari keramaian. Dia mencoba mencari pertolongan orang-orang dengan badan yang sempoyongan, terseok-seok dan juga tubuh yang berlumuran cairan merah. Dia berjalan menuju ke pemukiman. Dia berjalan sambil merintih kesakitan, sambil memegangi lehernya. Lehernya yang sudah terluka dan menganga tersebut membuat dia tidak mampu berteriak. Yang ada, dia hanya bisa mengeluarkan suara dengkuran kesakitan. Lalu, dari kegelapan, tampak Yulianti menghampiri seseorang yang bernama Dudi Saiful Rohman yang berusia 42 tahun yang tengah asyik bercengkrama bersama keluarganya di teras rumah di daerah Kampung Liung Tutut, Limus Nunggal, Ciberem, Sukabumi. Semakin lama Yulianti semakin mendekat. Di saat itu, Dudi Saiful yang melihat ada seorang perempuan meminta tolong, terperanjat kaget. Dia langsung mendekati perempuan tersebut, yang mana perempuan ini sambil memegang leher dan menggunakan hijab. Hijabnya sudah dibasahi oleh cairan merah. Setiap kali perempuan tersebut mencoba berbicara, cairan merah deras mengucur dari lehernya dan terdengar bunyi ngorok atau dengkuran. Karena panik, Dudi malah lari ke dalam rumah, mengunci pintu dan menyelinap lewat pintu belakang menuju ke rumah Burhan, ketua RT. Dudi menggedor-gedor pintu rumah Pak RT tersebut. Dudi di saat itu menceritakan apa yang dia lihat kepada Pak RT, dan Pak RT yang di saat itu kaget kemudian bergegas datang ke tempat yang dimaksud. Begitu Dudi kembali bersama Pak RT Burhan dan tetangga lainnya, wanita itu sudah di dalam posisi terlentang di teras rumah Dudi. Mereka spontan di saat itu mencari bantuan. Mereka langsung menghentikan sebuah angkot yang melintas dan langsung membawa perempuan yang merupakan Yulianti ini ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin. Sesampainya di rumah sakit, Yulianti langsung mendapatkan pertolongan dari dokter. Di saat itu, nyawanya masih terselamatkan. Tidak lama kemudian, Pak RT melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian pun tiba di lokasi. Di saat polisi tiba di lokasi, sayangnya Yulianti tidak dapat berbicara. Namun di saat itu, pihak kepolisian tetap ingin mendapatkan informasi dari Yulianti. Akhirnya dicarikanlah cara agar bisa berkomunikasi.
Polisi di saat itu meminta Yulianti untuk mengetik semua informasi yang dia ketahui melalui telepon selulernya. Dari situlah diketahui bahwa gadis tersebut bernama Yulianti dan dia merupakan korban aksi percobaan eksekusi keji. Yulianti di saat itu juga mengetik nama dari pelaku yang merupakan pacarnya sendiri yang tinggal tidak jauh dari rumahnya, hanya berbeda kampung, dan pacarnya ini bekerja sebagai seorang guru di Madrasah Al-Rahim di daerah Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dari informasi tersebut, polisi segera mengejar pelaku. Di saat itu lumayan sulit bagi polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaan si pelaku yang bernama Tatan ini. Karena pada saat didatangi ke kediamannya, Tatan tidak ada di sana. Hingga setelah beberapa waktu, pihak kepolisian akhirnya menemukan keberadaan Tatan. Ternyata Tatan di saat itu sedang bersembunyi di rumah temannya. Setelah polisi mengetahui keberadaan Tatan, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi yang berada di daerah Cikahuripan, Kadudampit, Sukabumi pada Jumat tanggal 28 Oktober menjelang subuh. Saat itu Tatan digerebek dan ditangkap tanpa perlawanan. Pihak kepolisian kemudian menggiring Tatan ke kantor polisi, dan di kantor polisi dia didesak untuk mengakui perbuatannya. Untungnya di saat itu Tatan cukup kooperatif menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Dia juga menjelaskan alasan kenapa dia melakukan hal keji tersebut. Dia bilang karena dia panik, dia stres, dia frustasi atas pengakuan pacarnya yang bernama Yulianti kalau dia hamil dan meminta pertanggungjawaban. Namun pada akhirnya Tatan mengetahui kalau Yulianti ternyata tidak meninggal dunia setelah aksi percobaan eksekusi yang dia lakukan. Dan yang lebih gilanya lagi adalah terakhir setelah pemeriksaan dari dokter, ternyata Yulianti sama sekali tidak hamil dan Tatan diberitahukan tentang informasi tersebut. Mulailah Tatan di saat itu sangat menyesali perbuatannya. Dia tidak menyangka kalau Yulianti ternyata hanya berbohong kepada dia, dan dia juga tidak menyangka pelampiasan emosinya ini hanya berakhir sia-sia. Semulanya dia tidak mau masa depan dan namanya hancur hanya karena takut bertanggung jawab, takut ketahuan karena sudah menghamili muridnya. Tapi justru ini jauh lebih buruk karena dia harus menerima konsekuensi di penjara dan mengakhiri masa depannya dengan singkat. Sementara di sisi lain, Yulianti yang sedang dirawat di rumah sakit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat akibat luka yang parah di sekitar lehernya yang tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, Tatan kemudian diproses di pengadilan. Jaksa penuntut umum menuntut dia dengan hukuman 20 tahun penjara dan hakim memutuskan untuk memberikan vonis yang sejalan dengan tuntutan tersebut. Tatan divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Itu dia sobat, kisah antara Tatan dan Yulianti, sebuah kisah nyata yang benar-benar mencengangkan. Kisah asmara antara guru dan murid yang berakhir mengenaskan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?